Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu Dr. Supriyadi, STP, MPD, dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Wiji Lestari dengan NIM 186257014. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia 5-6 tahun melalui kegiatan bercerita. Penelitian ini dilaksanakan untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian, dan saya berharap hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai aktivitas metode bercerita dalam meningkatkan kemampuan bahasa anak usia dini. Latar belakang. Kita semua mengetahui bahwa rasa usia dini merupakan masa emas atau golden age, di mana sekitar 80% perkembangan otak anak menjadi sebelum usia 8 tahun. Pada fase ini, semua aspek perkembangan anak termasuk bahasa, perkembangan sangat cepat dan sangat peka terhadap stimulasi. Usia anak 5-6 tahun mulai menunjukkan kemampuan berbahasa yang lebih kompleks. Mereka sudah mampu menyusun kalimat lengkap, mulai memahami alur cerita, dan dapat mengekspresikan pikiran serta perasaannya secara verbal. Namun, dalam praktek pembelajaran di PAUD, metode stimulasi bahasa kadang masih belum optimal. Kegiatan bercerita sebenarnya merupakan metode sederhana, namun sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Melalui cerita, anak dapat belajar kosakata baru, struktur kalimat, serta keberanian berbicara. Namun demikian, penerapan kegiatan bercerita di PAUD seringkali terkendala keterbatasan waktu, media yang kurang menarik, dan perbedaan kemampuan bahasa antar anak. Karena itu, penelitian ini penting untuk melihat secara nyata bagaimana melaksanakan kegiatan bercerita dapat mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Rumusan masalah. Dalam penelitian ini ada 3 rumusan masalah yang menjadi fokus utama. Pertama, bagaimana melaksanakan kegiatan bercerita dilakukan di PAUD, mulai dari cara guru memulai hingga cara guru mengajak anak-anak terlibat. Kedua, aspek perkembangan bahasa apa saja yang terlihat perkembangan melalui kegiatan bercerita. Apakah hanya kosakata atau juga kemampuan menyimak, berbicara, dan kemampuan berbicara kembali. Ketiga, faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam melaksanakan kegiatan bercerita. Karena dalam konteks kelas PAUD, tidak semua anak memiliki fokus yang sama, dan tidak semua guru menggunakan media yang menarik. Rumusan masalah ini sangat penting agar penelitian berjalan lebih terarah dan memberikan hasil yang benar-benar dapat bermanfaat bagi guru PAUD. Tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama. Tujuan pertama adalah mendeskripsikan secara menyeluruh bagaimana kegiatan bercerita dilaksanakan di dalam kelas, mulai dari persiapan guru,
memilih media, hingga langkah-langkah penyampaian cerita. Tujuan kedua adalah mengidentifikasi perkembangan bahasa anak setelah mengikuti kegiatan bercerita. Misalnya, apakah mereka lebih lancar berbicara, lebih paham alur, atau apakah mereka bisa menyusun kalimat lebih lengkap. Tujuan ketiga adalah menganalisis faktor pendukung dan menghambat kegiatan bercerita, sehingga dapat diketahui apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan agar kegiatan ini lebih optimal ke depannya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian kualitatif memungkinkan penelitian untuk mengamati proses pembelajaran secara alami tanpa manipulasi variabel. Data diperoleh melalui 3 teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana guru bercerita dan bagaimana respon anak-anak. Wawancara dilakukan dengan guru kelas untuk menggali informasi mengenai pengalaman mereka dalam melaksanakan kegiatan bercerita, hambatan yang mereka hadapi, serta strategi yang mereka gunakan. Dokumentasi. Dokumentasi meliputi foto kegiatan, rencana pembelajaran, dan catatan guru mengenai perkembangan anak. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan melalui 3 tahap: reduksi data, penyajian data, dan dalam bentuk narasi, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Haberman. Pelaksanaan kegiatan bercerita. Pelaksanaan kegiatan bercerita di dalam PAUD dilakukan dengan tahapan tertentu. Biasanya kegiatan ini dilakukan pada awal pembelajaran untuk menarik perhatian anak atau di akhir pembelajaran sebagai penutup yang menyenangkan. Guru memulai dengan memperkenalkan tokoh dan judul cerita untuk mengaktifkan rasa ingin tahu anak. Kemudian, guru menyampaikan cerita dengan ekspresi suara, gerak tubuh, dan intonasi yang menarik. Setelah bercerita selesai, guru mengajak anak-anak mendiskusikan seperti menanyakan siapa tokoh dalam cerita, apa yang terjadi, dan bagaimana akhir ceritanya. Setelah cerita selesai, guru mengajak anak berdiskusi seperti menanyakan siapa tokoh dalam cerita, apa yang terjadi, dan bagaimana akhir ceritanya. Terakhir, anak diberi kesempatan untuk menceritakan kembali isi cerita menggunakan bahasa mereka sendiri. Inilah bagian penting yang membantu anak memproses informasi dan melatih kemampuan berbicara mereka. Interaksi 2 arah seperti ini membuat anak lebih aktif dan secara tidak langsung meningkatkan kemampuan bahasanya. Perkembangan bahasa anak. Hasil observasi menunjukkan bahwa kegiatan bercerita membawa dampak positif yang cukup signifikan dalam aspek menyimak. Anak terlihat mampu fokus mendengarkan cerita lebih lama dan dapat memahami alur sederhana.
Dalam aspek berbicara, anak terlihat lebih percaya diri, menjawab pertanyaan, mengungkapkan pendapat, dan menyampaikan ulang isi cerita. Dari aspek kosakata, anak mulai menggunakan kata-kata baru yang terdapat dalam cerita. Dari aspek instruktur kalimat, anak mulai menyusuri kalimat yang lebih lengkap. Misalnya, mulai menggunakan kata sambung seperti kemudian, lalu, dan setelah itu. Anak juga mulai bisa berceritakan kembali urutan kejadian dengan lebih runtun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bercerita bukan hanya menyenangkan, tapi benar-benar efektif membantu perkembangan bahasa anak. Faktor pendukung dan penghambat. Ada beberapa faktor pendukung yang membuat kegiatan bercerita berjalan efektif. Yang pertama adalah kemampuan guru dalam bercerita. Guru yang ekspresif membuat anak tertarik dan fokus. Yang kedua adalah media yang digunakan, misalnya boneka tangan, buku cerita atau gambar seri. Media yang menarik membantu anak memahami isi cerita. Yang ketiga adalah antusiasme anak. Anak yang bercerita dengan cerita akan lebih mudah menyerap informasi. Namun, ada juga faktor penghambat, misalnya waktu yang terbatas hingga cerita tidak bisa dikembangkan. Beberapa anak juga kurang fokus, terutama jika cerita terlalu panjang atau menyampaikan kurang menarik. Selain itu, perbedaan kemampuan bahasa anak cukup besar, sehingga guru perlu memahami pendampingan lebih pada beberapa anak. Kesimpulan, dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan bercerita memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan bahasa anak usia 5-6 tahun. Kegiatan ini meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, dan struktur kalimat anak. Dengan penggunaan media yang tepat dan strategi penyampaian yang menarik, storytelling dapat menjadi metode pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan mudah diterapkan di PAUD. Dengan kata lain, bercerita bukan hanya hiburan, tetapi juga stimulasi pendidikan yang sangat bermanfaat bagi perkembangan anak. Penutup, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.